Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas sedikit mengenai tarekat yang ada di Indonesia. Namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita mempelajari apa itu pengertian dari tasawuf. Kenapa? Karena lahirnya tarekat itu tidak terlepas dari keberadaan tasawuf secara umum. Menurut terminologi, tasawuf merupakan upaya mendekatkan diri sedekat mungkin kepada Tuhan dengan menggunakan intuisi dan daya emosional spiritual yang dimiliki manusia, sehingga benar-benar merasa berada di hadiratnya. Tasawuf secara etimologis berasal dari bahasa Arab, yaitu tasawwafa yatasawwafu. Selain dari kata tersebut, ada yang menjelaskan bahwa tasawuf berasal dari kata suf, yang artinya bulu domba. Maksudnya di sini adalah bahwa penganut tasawuf ini hidupnya sederhana, tetapi berhati mulia serta menjauhi pakaian sutra, dan memakai kain dari bulu domba yang berbulu kasar atau yang disebut dengan kain wol kasar. Kemudian pengertian dari tarekat itu sendiri. Secara etimologi berasal dari bahasa Arab tariqah yang artinya jalan atau metode atau aliran. Dari segi terminologi, pengertian tarekat dapat dilihat dari ungkapan Zamakhsyari Dhofir yang mengartikannya sebagai suatu kelompok organisasi dalam lingkungan Islam tradisional yang melakukan amalan-amalan zikir tertentu dan menyampaikan sumpah yang telah ditentukan oleh pimpinan organisasi tarekat tersebut. Selanjutnya, apa itu hubungan tarekat dengan tasawuf? Yang pertama, tasawuf adalah bagian dari ajaran Islam, sedangkan tarekat adalah teknis dari tasawuf itu sendiri. Yang kedua, tasawuf dan tarekat sama-sama bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Yang ketiga, sama-sama mendorong manusia di jalan yang benar dalam ajaran Islam. Kemudian, apa sih dasar hukum dari tarekat itu? Dalam Al-Quran, dalam surah Al-Jin ayat 16 yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa allaw istaqamu 'ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Yang artinya, dan bahwasanya jikalau mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu, maksudnya agama Islam, benar-benar kami akan memberi minum kepada mereka air yang segar, maksudnya adalah rezeki yang banyak. Di dalam surah Al-Hasyr ayat 7 dijelaskan yang artinya, apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Kemudian dalam surat Al-Ahzab ayat 21, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Dalam surat Toha ayat 14, sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang hak di selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Yang selanjutnya yaitu macam-macam tarekat yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu Thariqah Naqsabandiyah. Pendiri dari Thariqah Naqsabandiyah yaitu Muhammad bin Bahauddin Al-Huwaisi Al-Bukhari. Thariqah ini mengajarkan zikir-zikir yang sederhana, namun lebih mengutamakan zikir dalam hati daripada zikir dengan lisan. Syarat-syarat untuk menjadi pengikutnya adalah
i'tiqad yang benar, menjalankan sunnah Rasulullah, menjauhkan diri dari nafsu dan sifat-sifat yang tercela, taubat yang benar, menolak kezoliman, menunaikan segala hak orang, dan mengerjakan amal dengan syariat yang benar. Yang kedua yaitu Thariqah Qadiriyah. Pendirinya adalah Syekh Abdul Qadir Jailani, seorang ulama zohid, pengikut mazhab Hambali. Tarekat Qadiriyah dikenal luas, yaitu ketika murid mencapai derajat syekh, maka murid tidak harus mengikuti tarekat gurunya. Bahkan, murid boleh memodifikasi tarekat lain pada tarekatnya. Kemudian, yang ketiga yaitu tarekat Rifaiyah. Pendirinya adalah Abdul Abbas Ahmad bin Ali Ar-Rifai. Ciri khas tarekat Rifaiyah adalah pelaksanaan zikirnya yang dilakukan bersama-sama diiringi oleh suara gendang yang bertalu-talu. Zikir tersebut dilakukannya sampai mencapai suatu keadaan di mana mereka dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang menakjubkan, antara lain berguling-guling di atas bara api, tetapi tidak terbakar sedikit pun. Yang keempat yaitu tarekat Tijaniyah. Pendirinya adalah Abdul Abbas bin Muhammad bin Mukhtar At-Tijani. Ajaran dalam tarekat ini adalah wirid yang terdiri dari istighfar 100 kali, sholawat 100 kali, dan tahlil 100 kali. Boleh dilakukan 2 kali sehari, yaitu pagi dan sore. Yang kelima yaitu tarekat Samaniyah. Pendirinya adalah seorang guru yang masyhur, disebut Muhammad Saman, seorang guru tarekat yang ternama di Madinah. Pengajarannya banyak dikunjungi orang-orang Indonesia, di antaranya berasal dari Aceh. Dan oleh karena itu, tarekat ini banyak tersiar di Aceh. Tarekat Samaniyah mewiridkan bacaan zikir yang biasanya dilakukan secara bersama-sama pada malam Jumat di masjid-masjid atau musola sampai jauh tengah malam. Baik, demikianlah sedikit pembahasan tarekat yang ada di Indonesia. Banyak kurang dan lebihnya dari saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.